Bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Rabu 2 Maret 2022. Kita memasuki masa Prapaskah yang diawali dengan penerimaan abu. Sapaan Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini dari Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat 16 sampai 18. Renungan dibawakan oleh Suster Maria Virgo PRR dari komunitas novisiat PRR Riang Kemie, Flores Timur, NTT, dengan tema Bertobat, Suatu Perubahan Hati. Doa dipimpin oleh Suster Maria Salva PRR dari komunitas Magnificat Pringgolayan, Yogyakarta. Mari kita siapkan hati dan batin kita untuk memulai doa kita pagi ini dengan terlebih dahulu mengundang kehadiran Roh Kudus dalam Datanglah ya Roh Kudus dari surga mulia, lawatilah umatmu dalam cintamu mesra, hati kami barui, jadikanlah baitmu. Guru bijak dan benar, ajar kami mendengar sabda hidup yang kekal. Jiwa kami jauhkan dari tipu dan jera, agar kami tak sesat. Roh penghibur datanglah, dari Bapa turunlah, jiwa kami hiburlah, limpahkanlah damai-Mu, hidup kami kuduskan, jadikanlah saksi-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Yesus Kristus, pada hari Rabu Abu ini, kami ingin bertobat secara benar, meskipun kami sering kali jatuh ke dalam salah dan dosa yang sama, karena kelemahan manusiawi kami. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk mendampingi kami, agar bersungguh-sungguh memaknai masa puasa ini dengan membenahi sikap dan tingkah laku kami yang kurang berkenan di hati-Mu. Buatlah agar kami lebih mendengarkan suara-Mu dan berbuat sesuatu sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Hal memberi sedekah, hal berdoa, dan hal berpuasa. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu
seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan sembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bertobat, suatu perubahan hati. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini gereja merayakan Hari Rabu Abu yang merupakan hari pertama dimulainya masa Prapaskah, masa puasa dan berpantang. Pada perayaan liturgi Hari Rabu Abu ini, imam atau romo akan membuat tanda salib pada dahi kita dengan abu, di mana abu merupakan tanda kerapuhan manusia yang sudah jatuh dalam kelemahan dosa dan sekaligus sebagai tanda pertobatan. Jadi bisa dikatakan bahwa pada hari Rabu Abu kita umat Kristiani mulai mempersiapkan diri untuk memasuki masa tobat dengan memperbanyak doa, puasa atau mati raga, dan aksi berbagi kasih atau berkat kepada sesama. Selama masa ini, kita diajak untuk menyisihkan uang yang biasanya kita gunakan untuk jajan atau membeli makanan kesukaan, yang kita gunakan untuk membeli rokok atau barang yang diinginkan. Dari uang itu yang kita sisihkan oleh gereja akan dikelola melalui program aksi puasa pembangunan atau Derma APP untuk didermakan kepada sesama yang lebih membutuhkan. Selain itu, Abu juga mengajak kita agar sepanjang masa Prapaskah yang berlangsung selama 40 hari ke depan, kita perlu selalu mengarahkan hati kepada Kristus yang sengsara, wafat, dan bangkit demi keselamatan kita umat manusia. Dengan demikian, penderitaan yang Kristus alami menjadi undangan untuk menuju kepada suatu pertobatan, sedangkan kebangkitan Kristus menjadi sumber harapan akan kualitas hidup beriman kita yang lebih baik. Kualitas hidup beriman seseorang itu ditandai dengan doa, mati raga atau berpantang dan berpuasa,
serta beramal kasih kepada sesama atau memberi derma. Bacaan-bacaan suci hari ini menampilkan pengajaran Yesus tentang keutamaan religius yang dijalankan oleh orang-orang Yahudi, yaitu derma, doa, dan puasa. Pengajaran ini didahului dengan peringatan akan para murid agar tidak melakukan kewajiban agama di hadapan orang supaya dilihat. Ketiga hal yang diajarkan Yesus ini bagi orang-orang Yahudi pada zaman itu merupakan 3 pilar yang menjadi dasar untuk membangun suatu kehidupan yang lebih baik. Namun demikian, pada kenyataannya orang-orang Yahudi mengamalkan ketiga pilar itu didasarkan pada motivasi yang keliru. Untuk itu, dalam pengajarannya, Yesus memperingatkan bahwa apabila hal-hal itu dilakukan dengan tujuan yang keliru, yaitu hanya untuk mendapat pujian bagi pribadi tertentu, maka nilai dari ketiga pilar tersebut akan hilang. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih dalam Kristus, keutamaan religius yang pertama dalam hal memberi derma. Orang-orang Farisi dalam memberi derma tujuannya hanya supaya orang lain melihat dan mengaguminya, supaya menaikkan wibawanya secara pribadi, juga supaya orang lain tahu bahwa mereka itu orang baik. Untuk itu, Yesus mengingatkan, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu, seperti yang dilakukan oleh orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Yang kedua, dalam hal berdoa. Praktek doa yang dibuat oleh orang-orang Farisi hanya merupakan suatu upaya untuk mempertunjukkan kesalehan pribadinya. Tujuannya supaya mereka bisa disebut sebagai pendoa yang hebat. Untuk hal ini pun Yesus mengingatkan, apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti seorang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan, supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Keutamaan religius yang ketiga dalam hal berpuasa atau mati raga. Hal ini dibuat hanya untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa mereka sungguh pribadi yang penuh disiplin dan taat pada aturan yang berlaku. Nah, Yesus pun mengingatkan, apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, jadi dalam masa Prapaskah ini Yesus memanggil kita kepada pertobatan, kepada suatu perubahan hati. Perubahan hati mempunyai 2 karakter, yaitu pertobatan atau meninggalkan dosa dan berpaling kepada Allah. Kita meninggalkan kedosaan dan hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Allah agar dapat berpaling serta kembali kepadanya. Dengan demikian, kita dapat semakin melekatkan diri kepadanya, dipersatukan dalam kasih-Nya dan sesama. Untuk menolong kita dalam perubahan hati dan kekudusan hidup, maka gereja menganjurkan 3 praktek pertobatan yang merupakan keutamaan religius melalui pengajaran Yesus yang ditampilkan oleh penginjil pada hari ini, yaitu pemberian derma, berdoa, dan berpuasa. Oleh karena itu, marilah Bapak Ibu para sahabat yang terkasih,
Kita diajak untuk menjalani praktek pertobatan dalam masa Prapaskah ini seturut kehendak Allah. Itulah satu-satunya motif yang benar. Setelah kita mendengar, merenung, dan meresapkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan. Ya Yesus, Engkau telah memanggil kami ke tengah padang gurun ini. Tolonglah dan arahkanlah pandangan kami hanya kepadamu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Berilah kami kekuatan agar selalu dekat padamu dalam menjalani padang gurun selama 40 hari ke depan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, semoga awal masa puasa, masa Prapaskah ini, kami jalani dalam semangat pertobatan dan perubahan hati, agar apa yang kami lakukan dalam diam, yaitu melaksanakan 3 keutamaan religius yang diajarkan oleh putramu sendiri, mampu mendatangkan rahmat dan berkat yang berlimpah bagi kehidupan kami dan sesama yang ada di sekitar kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan dan penyembuh bagi siapa saja yang percaya kepadamu. Engkau berkuasa atas semua penyakit dan penderitaan umat-Mu. Kami mohon, ulurkan tangan kasih-Mu sendiri kepada saudara-saudari kami yang saat ini sedang menderita sakit, serta pulihkanlah mereka dengan jamahan kasih-Mu, agar mereka memperoleh kesembuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, perdamaikanlah negara-negara yang saat ini sedang terjadi peperangan, khususnya negara Rusia dan Ukraina. Sadarkanlah para pemimpin negara masing-masing akan indahnya hidup dalam perdamaian, agar mereka boleh menyelesaikan setiap persoalan dengan jalan damai dan dunia ini semakin damai dan sentosa. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan semua doa dan harapan hati kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sahabat doa kekuatanku, sudah bergabung bersama kami dalam doa hari ini. Kami akan hadir kembali pada hari berikutnya untuk menyapa setiap hati. Selamat menjalankan masa pantang dan puasa. Tuhan memberkati.